Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang tata tulis karya ilmiah. Khususnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi yaitu definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Oke, sebelumnya kita buat full screen dulu ya. Oke, di sini sudah tampil untuk judul. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Firdaus Faraka. Saya merupakan salah satu mahasiswa prodi Teknik Informatika PEN Spesifika Usmena. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita lanjut pada materi ya. Yang pertama tentang permasalahan. Oke, apa itu permasalahan? Ya, permasalahan termasuk bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Jadi permasalahan akan menentukan apa tujuan dari penelitian. Juga permasalahan mengarahkan pada suatu teknik pemecahannya. Lalu permasalahan merupakan nyawa dari sebuah penelitian. Jika masalah dipahami secara samar-samar, tentu akan menyulitkan upaya pemecahannya. Jadi poin penting dari apa itu permasalahan? Sebenarnya permasalahan itu ya suatu bagian terpenting dari sebuah penelitian. Kenapa? Karena nantinya permasalahan ini akan menentukan tujuan dari penelitian yang kita lakukan dan juga mengarahkan apa saja teknik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu kurang lebih untuk yang dimaksud dengan permasalahan. Oke, lanjut kita ke definisi masalah ya. Setelah kita membahas permasalahan, kita akan menuju ke definisi dari masalah. Di sini definisi dari masalah saya bagi menjadi 3 ya. Untuk yang pertama, menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, jadi masalah itu yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang harus diselesaikan. Itu arti singkat menurut KBBI. Lalu yang kedua di sini penjelasan menarik yang diberikan oleh Norbert Emsel dari Department of Education University of Freiburg, Jerman ya. Setahu saya Jerman memang betul. Yang berarti ya artinya langsung ya. Di sini saya tulis artinya langsung, yaitu dalam memahami masalah kita bisa melihat pendekatan antara tugas dan masalah. Kita bisa mengartikan bahwa tugas itu adalah pekerjaan yang sering diberikan oleh pihak lain kepada kita. Kita terkadang merasa tugas itu membebani kita, maka masalah itu sendiri dapat dianggap sebagai tugas, kondisi tertentu atau penanganan pihak tertentu yang membutuhkannya. Jadi Norbert Emsel ini menyimpulkan bahwa dalam memahami masalah itu kita bisa melihat pendekatan antara tugas dan masalah. Jadi antara tugas dan masalah itu memiliki hal yang berkesinambungan atau keterkaitan gitu. Jadi kita bisa mengartikan ya bahwa tugas itu adalah pekerjaan yang sering diberikan oleh pihak lain kepada kita. Jadi tugas itu memang biasanya diberikan oleh pihak lain kepada kita. Lalu terkadang kita merasa tugas itu membebani, maka masalah itu sendiri dapat dianggap sebagai tugas. Jadi masalah itu sebenarnya adalah tugas bagi kita. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini untuk selanjutnya penegasan menarik lainnya disampaikan oleh Bremen 2007 ya, pada tahun 2007 dalam tulisan Mensualeh ke Kebici, yaitu masalah yang berarti ya masalah penelitian adalah jantung dari penelitian itu sendiri. Ini adalah gambaran yang jelas dan pasti dalam kondisi yang diamati. Kemudian masalah mendorong pertanyaan yang harus dijawab yang mengarahkan kita ke kegiatan penelitian. Jadi kita harus mulai dari mana masalah muncul, kemudian merencanakan penelitian dan menentukan keberhasilan penelitian. Nah, jadi menurut Bremen ini di sini itu ya masalah itu merupakan jantung dari penelitian. Jadi merupakan nyawa lah istilahnya dari penelitian. Lalu ini adalah gambaran yang jelas ya dan pasti dalam kondisi yang diamati. Kemudian masalah itu juga akan mendorong kita yaitu kepada pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi mengarahkan kita ke kegiatan penelitian agar kita itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu kita merencanakan penelitiannya, lalu menentukan keberhasilan penelitiannya itu seperti apa nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan oleh Bremen ini pada tahun 2007. Oke, selanjutnya di sini masalah ya, kita tetap dalam pembahasan masalah. Ada poin pertama ya, secara umum masalah dalam kehidupan ini akan selalu muncul ya. Masalah itu lahir dari ketidakpastian. Jadi poin pertama di sini yang saya tuliskan, secara umum masalah itu memang akan terus muncul ya. Terus muncul, bahkan setiap hari itu pasti kita akan mendapati masalah ya. Jadi masalah itu sebenarnya lahir dari ketidakpastian, rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Jadi masalah itu memang apa ya istilahnya lahir dari ketidakpastian. Jadi kalau abu-abu masih ragu-ragu itu biasanya masalah itu bakal muncul sih. Masalah itu akan muncul. Lalu yang kedua di sini, pada intinya masalah dapat ditemukan ketika sesuatu itu membutuhkan pemecahan. Pada intinya ya masalah dapat ditemukan ketika sesuatu itu membutuhkan pemecahan. Jadi dikatakan masalah itu jika membutuhkan pemecahan.
Jadi sebenarnya masalah itu kan harus kita selesaikan ya, bukan kita renungi. Jadi setiap permasalahan yang muncul itu kita hadapi, kita lakukan aksi untuk melakukan pemecahan terhadap masalah tersebut. Untuk selanjutnya di sini ya, masalah itu muncul ketika adanya sebuah variabel yang mengalami perubahan karena suatu variabel tertentu yang perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi di sini unik ya, bahasanya lumayan berat sudah ya. Masalah itu muncul ketika adanya sebuah variabel yang mengalami perubahan karena suatu variabel tertentu. Nah, jadi saya anggaplah saya tuliskan seperti ini. Saya tuliskan A plus B sama dengan C. Lalu kita balik, C min B itu kira-kira apa? Jadi kurang lebih seperti itu ya. A plus B sama dengan C. Lalu ketika C dikurangi B itu sama dengan apa? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk jawaban mengenai masalah ya. Jadi suatu variabel yang mengalami perubahan karena variabel tertentu. Nah, seperti itu. Masalah yang baik dan dapat diteliti jika memiliki pola pemecahannya. Ya, tentunya masalah yang baik itu ya jika pola pemecahannya jelas ya dapat diteliti secara baik sih. Lalu yang terakhir di sini masalah harus memiliki unsur mengarahkan, bukan tanpa arah kemudian membuat jalan sendiri untuk memecahkannya. Nah, jadi masalah itu memang harus mengarah ke suatu arah agar istilahnya segala proses dan pemecahannya itu jelas. Jadi hasil yang didapat itu kita juga jelas. Jadi intinya masalah itu nantinya akan menuntut kita untuk menjadi menemukan hal baru lah istilahnya. Lalu di sini ya menemukan masalah. Di sini ada 4 poin ya juga ya. Yang pertama di sini pada suatu kondisi mungkin kita melihat masalah tetapi orang lain bukan menganggapnya hal itu sebagai masalah ya. Terkadang perbedaan sudut pandang itu memang mempengaruhi ya. Terkadang kita menganggap itu masalah bagi kita, namun orang lain sebaliknya tidak menganggap itu masalah. Lalu bisa juga orang lain mungkin menganggap ada suatu hal yang menjadi masalah baginya, namun kita menganggapnya oh itu biasa saja. Seperti itu ya, kurang lebih. Lalu selanjutnya terkadang sebuah permasalahan yang diteliti terkesan dipaksakan untuk menjadi sebuah masalah riset. Nah, ini ya juga jadi istilahnya hal yang hal yang menjadi hambatan lah. Terkadang sebuah permasalahan yang diteliti terkesan dipaksakan untuk menjadi sebuah masalah riset. Jadi untuk mengangkat sebuah judul ya dalam suatu riset itu kita harus perlu analisa yang cukup dalam gitu agar hasil yang didapatkan itu juga berbobot dan juga bisa berguna lah untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Istilahnya jangan terlalu memaksakan lah untuk melakukan riset jika permasalahan itu masih kita paksakan gitu ya. Lalu poin ketiga, kita bisa menemukan sumber permasalahan dari diri sendiri, diri orang lain, fenomena di masyarakat, riset terdahulu dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menemukan sumber permasalahan itu dari diri sendiri pastinya ya. Dari orang lain juga, fenomena di masyarakat, di lingkungan sekitar itu pasti juga ada. Lalu yang dimaksud dari riset terdahulu ini apa? Setahu saya ya, riset terdahulu biasanya itu ya riset terdahulu itu masih ada hal yang harus disempurnakan terkadang ya, biarpun tidak selalu itu memang terkadang harus ada istilahnya sesuatu yang masih kurang sempurna gitu. Jadi itu tugas kita sebenarnya untuk menggunakan riset tersebut. Lalu yang terakhir, masalah yang diangkat dalam sebuah riset lahir dari sebuah konsep realita yang mendesak untuk dipecahkan ya. Untuk yang poin terakhir ini ya seperti COVID-19 pada kali ini. Jadi dulu kan awal pandemi itu kita belum ada vaksin. Lalu dengan adanya pandemi kita ditekan untuk memproduksi vaksin. Itu membutuhkan jangka waktu sekitar beberapa bulan ya. Lalu setelah itu masih ada uji coba, uji klinis dan lain sebagainya. Jadi ya itulah yang disebut dengan sebuah riset itu kadang lahir dari realita yang mendesak untuk dipecahkan. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk referensi dan sumber lain di sini saya juga cantumkan ya teman-teman. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ada 8 website lainnya yang mungkin bisa teman-teman baca jika masih ada yang kurang jelas dengan video saya. Dan juga teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.